sebahagian manusia ada yang beribadah pada Allah ala harf. Dia ambil apa? Ambil agama di tepi supaya bisa keluar masuk. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia dalam agama mendapatkan manfaat dan keuntungan, ya, dia mengatakan bahwa saya orang yang beriman, saya orang yang benar-benar muslim. Tapi wa in asabathu fitnah, kalau dia menghadapi cobaan dan ujian dalam keimanan agamanya, inqalaba ala wajhi, langsung dia keluar dari batas Islam. Khasirat dunya wal akhirah. Dia kehilangan dunianya, kehilangan akhiratnya. Jadi orang semacam ini, orang-orang yang pelin-pelan, yang tidak punya pendirian, hanya mau menikmati keuntungan manfaat, berhadapan dengan ancaman kerugian, langsung dia meninggalkan iman dan agamanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhal bashirun nadhir. Assalamu alayka ayyuhas sirajul munir. Assalamu alayka ayyuhal mab'utsu rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-akramin wa ala tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah hadirin jamaah subuh Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua para jamaah sekalian ingin hidup dalam kehidupan dunia ini dengan aman, damai, kebutuhan hidup kita terpenuhi, terbebas dari rasa takut, kesedihan maupun ancaman yang bermacam-macam, baik yang datang dari sesama kita maupun dari berbagai macam ancaman bencana yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, baik yang berasal dari bencana gempa buminya, badainya, taufannya, wabah penyakitnya. Kita semua ingin betul-betul menikmati kehidupan yang penuh kedamaian dan rasa aman. Lalu di mana kita mendapatkan semua ini? Apakah kita bisa mendapatkan semua ini dari makhluk-makhluk yang menjadi pegangan dan harapan kita? Atau dengan ilmu yang kita miliki, atau dengan harta yang kebanyakan manusia menganggapnya sebagai jaminan hidup? Ketahuilah para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bahwa segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau segala sesuatu tanpa Allah sia-sia. Tapi di saat kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaungi kita dengan rahmatnya, melindungi kita dari apa yang kita takuti, membimbing dan menunjukkan jalan kita, demikian pula menerangi jiwa kita dalam kegelapan. Oleh karena itu seorang penyair yang hidup pada masa jahiliyah, hidup juga pada masa Nabi kita Muhammad SAW, yang bernama Labid ibn Rabi'ah.
Sewaktu pada masa jahiliyah, syair-syairnya cukup terkenal, memiliki tempat di tengah-tengah para penyair. Dan para penyair dianggap merupakan kalangan elit pada saat itu. Syair-syair yang unggul dalam pertandingan mereka tempatkan dan gantungkan di Ka'bah. Begitu masuk ke dalam Islam, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dia merasakan bahwa syair-syair yang dibacakan sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak memiliki arti sedikit pun. Hingga orang bertanya, kenapa kamu tidak lagi bersyair? Dia bilang, setiap kali lidah saya akan mengucapkan bait-bait syair, saya merasa begitu tidak berarti di hadapan kalamullah. Dan di antara ucapan beliau yang dikutip oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ucapannya sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi kita, asdaqu kalimatin qalaha syair. Setepat-tepat dan sebenar-benarnya ucapan yang diucapkan oleh seorang penyair, qaulul labid, ucapan labid. Yaitu apa? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Ketahuilah, segala sesuatu selain dari Allah batil, sia-sia. Karena apapun yang kita miliki, apapun yang kita pegang, apapun yang kita dambakan, kita harapkan, tanpa Allah tidak akan bekerja. Karena apa? Karena efektivitas dari semua potensi yang ada pada kita maupun yang ada pada makhluk-makhluk yang lain, semuanya bekerja dengan izin Allah. Dia akan terbuka apabila Allah membukanya, dan akan tertutup bila Allah menutupnya. Pada saat Allah membuka, tidak ada seorang pun yang kuasa untuk menutup. Tapi pada saat Allah menutup, tak ada seorang pun yang kuasa untuk membuka. Kita sering dalam zikir kita membaca la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'. Tidak akan ada yang kuasa untuk menahan siapa-siapa yang kamu ingin berikan. Biar dia orang yang paling berkuasa di muka bumi ini, kalau Allah yang memberikan pemberiannya, rahmatnya kepada seseorang, tidak akan ada yang kuasa untuk menahan. Wala mu'tiya lima mana'at, dan tidak ada seorang pun yang kuasa untuk memberi, membantu siapa-siapa yang kamu tahan dan tutup pintu rahmatmu daripadanya, ya Allah. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Fatir, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apa saja yang Allah buka dari rahmatnya bagi seseorang, tak akan ada satu pun yang kuasa untuk menahan dan menutupnya. Tapi sebaliknya, wa ma yumsik, apa-apa yang Allah tahan dan tutup, fala mursilalahu min ba'di, tak ada seorang pun yang kuasa untuk membukanya, melepasnya setelah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dan Dia yang maha perkasa, di mana kekuasaannya di atas seluruh kekuasaan. Al-Hakim lagi maha bijaksana. Di saat Allah memberi atas dasar kebijaksanaan, di saat Allah menahan juga atas dasar kebijaksanaan, sesuai dengan nama-nama Allah yang penuh dengan keindahan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau memang kita memahami hal ini, mengapa kita menambatkan, melabuhkan hidup kita pada selain Allah? Karena kalau Allah tidak mengizinkan, apa yang mereka janjikan tidak akan dapat dipenuhi. Tapi bila Allah yang berjanji, siapa yang kuasa untuk menahan? Allah berjanji kepada kita semua, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian benar-benar bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku bagi kalian. Kalau Allah mau menambahkan, siapa yang bisa mengurangi? Wala in kafartum, apabila kalian ingkar terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, Allah yang memberi tapi kalian hadapkan wajah kalian pada selain Allah, kalian pergunakan nikmat-nikmat Allah untuk menentang Allah, ingkar kepadanya dan berbuat kemaksiatan, inna adzabi lasyadid,
Sesungguhnya azabku maha pedih. Sungguh azabku amat pedih. Ini janji dan juga ancaman dari Allah. Oleh karena itu yang harus kita hormati janjinya, yang kita yakini adalah janji Allah. Adapun janji selain Allah tanpa seizinnya tidak akan mampu untuk ditepati. Ancaman juga selain Allah Subhanahu wa taala tanpa seizinnya, ancaman tersebut sia-sia. Oleh karena itu Labid mengatakan, ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ketahuilah segala sesuatu selain dari Allah batil. Wa kullu na'imin la mahalata zailu, dan semua kenikmatan ya dalam kehidupan dunia ini semuanya menuju kepunahan dan menuju apa? Menuju juga akhir dan ketiadaan, kecuali kenikmatan di hari akhirat nanti, illa na'imal akhir. Kita seringkali menghadapi kebingungan. Kita bertanya pada seseorang, siapa yang bisa bantu saya? Kamu punya koneksi nggak ke wali kota, gubernur, atau ke menteri yang bersangkutan dengan urusan saya, atau kepada Bapak Presiden? Kamu kenal tidak dengan wakil rakyat yang bisa kita hubungi supaya mereka bisa memutuskan dan mengeluarkan undang-undang yang melindungi kepentingan kita? Ini semua merupakan koneksi-koneksi yang kita cari. Dan sering kali ada beberapa orang datang, Ustaz kan kenal dengan fulan, bisa nggak Ustaz membantu kami? Tidak pernah seumur-umur datang mengaji, belajar agama, tapi di saat dia butuh datang minta bantuan untuk apa? Membantunya dalam urusan dunianya yang tidak berhubungan dengan akhirat. Kadang-kadang dia minta jabatan. Saya nggak kenal ini orang bagaimana kepribadiannya. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, tanpa disadari ya, kita ini terjerumus dalam perangkap syaitan. Padahal kalau seandainya kita hadapkan wajah kita kepada Allah, panjatkan doa kita kepadanya, sebagaimana yang Allah ajarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita berusaha sesuai dengan keridhaan Allah. Apa yang Allah janjikan bagi kita jauh lebih besar dibandingkan apa yang mereka janjikan. Tapi ternyata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala amat tipis. Kita lebih yakin kepada janji-janji makhluk. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, ketahuilah kalian adalah makhluk-makhluk yang butuh kepada Allah, sedangkan Allah Maha Kaya, tak butuh kepada kalian. Ibadah kalian tidak menambahkan kemuliaan Allah, kemaksiatan kalian sedikit pun tidak merugikan Allah. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa melenyapkan kita semuanya. Allah gantikan kita dengan makhluk yang baru, yang lebih taat, yang lebih bersyukur, yang lebih menghormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita beranggapan kita ini merupakan sesuatu yang berharga di mata Allah. Nilai kita, harga kita pada saat kita bersyukur pada Allah, baru kita memiliki nilai. Tapi walaupun kita berkedudukan, kaya, berilmu, tamat dari sekolah tinggi di luar, katakan dari Cambridge, dari Oxford, atau dari Al-Azhar, tapi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, kita tidak memiliki sedikit pun nilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita jumpai kebanyakan orang yang mengaku beriman kepada Allah, keimanan mereka bercampur dengan berbagai macam syirik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidak beriman pada Allah, melainkan dalam waktu yang sama mereka juga mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perlu kita bersihkan hati kita dari harapan ketergantungan kepada selain Allah yang menjerumuskan kita ke dalam jerat belenggu dan perbudakan, di mana sikap kita, perbuatan kita, ucapan kita dikendalikan apa? Oleh orang-orang ya, yang menguasai kepentingan kita. Tapi apabila kita bergantung pada Allah, berharap kepadanya, kita berusaha sebagaimana yang dilakukan seorang wanita
yang lemah bersama anak dalam gendongannya berusaha di antara Safa dan Marwah, yang tidak sama sekali apa? Menunjukkan adanya syarat-syarat kehidupan, tapi dia tidak melupakan kewajibannya berusaha. Setelah itu dipasrahkan dirinya kepada Allah. Subhanallah, usaha wanita ini yang lemah, seorang diri di padang yang tak bertuan, tidak terdapat air maupun tumbuhan, Allah subhanahu wa ta'ala hargai. Dengan rahmat Allah, Allah perintahkan malaikatnya untuk memancarkan Zam-Zam. Hingga saat ini, bukan hanya 100 tahun, bukan hanya 1000 tahun, berkat keimanan wanita ini memancarkan air yang kita nikmati. Dari seluruh penjuru dunia orang menikmati air tersebut, padahal hujan jarang sekali turun di tempat tersebut, tapi tidak pernah kita mendengar Zam-Zam mengering. Ini mata air keimanan dan kepasrahan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ingatlah bahwasannya harapan, pegangan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan mengantarkan kita menuju kesia-siaan. Karena selain dari Allah tidak memiliki sama sekali hakikat wujud. Begitu pula hadirin sekalian, mereka tidak sama sekali menguasai apa-apa yang terdapat hadirin sekalian di sekeliling mereka, apalagi yang terdapat di langit dan di bumi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala biyadihi malakutu kulli syai'in idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dalam genggamannya bukan hanya kerajaan yang terdapat di bumi ini, tapi seluruh kerajaan, langitnya, buminya, alam nyata dan gaibnya, semua dalam genggaman Allah. Bila Allah menghendaki sesuatu, cukup bagi Allah mengatakan kun fayakun. Artinya tidak memerlukan usaha, tidak juga hadirin sekalian membutuhkan jeda waktu. Bila Allah kehendaki, Allah kuasa untuk mengatakan kepadanya kun fayakun, dan tidak akan ada satupun yang dapat meralat mengubah ketentuan Allah. Tapi kalau saya, bapak dan ibu, saya punya kehendak, tapi kehendak saya terikat dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Allah ridhai, Allah membuka dan membantu. Bila Allah tidak meridhainya, Allah subhanahu wa ta'ala menahannya. Kalau kita pasrahkan hidup kita kepada Allah, Allah akan berikan yang terbaik dari harapan kita. Terkadang kita minta 10, diberikan yang lebih besar. Terkadang kita meminta sesuatu, buruk akibatnya bagi kita, Allah palingkan, Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi. Nah, kalau kita betul-betul bisa menambatkan hidup kita, melabuhkan juga bahtera kita di sisi Allah, itu merupakan pelabuhan yang aman dalam hidup ini. Oleh karena itu menjadikan Allah dan hari akhirat tujuan hidup kita, ini merupakan jalan yang akan menyelamatkan kita, yang menyatukan kita bersama kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam suratul Ahzab, dalam satu ayat yang sering bapak ibu dengar, apalagi pada peringatan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tapi sayang kebanyakan kita tidak meneruskan ayat ini. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kalian, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang sebaik-baiknya dalam seluruh aspek kehidupan. Seorang ingin mengetahui bagaimana pemimpin yang adil, dapat melihat Rasulullah. Seorang ingin mengetahui bagaimana seorang jenderal di medan perang ketika memberikan motivasi kepada para tentaranya, ya, demikian pula ketika mengingatkan mereka akan musuh-musuh mereka, demikian pula bekal yang diberikan kepada mereka. Kita lihat pada Rasulullah SAW ketika melepaskan pasukannya, bertakwalah kalian kepada Allah, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah, jangan lakukan perbuatan-perbuatan maksiat, karena Allah membantu kalian atas musuh kalian
karena ketaatan dan ketakwaan kalian kepada Allah. Kalau kalian melakukan perbuatan yang mereka lakukan, apa bedanya kalian dengan mereka? Kemudian Nabi mengingatkan jangan mengganggu orang-orang tua, pria, wanita, jangan membunuh orang-orang yang menyerah, jangan juga mencincang orang-orang yang kamu kalahkan karena melampiaskan kebencian, tapi hendaknya kalian selalu bertakwa dalam seluruh sikap kalian, bukan hanya pada saat damai bersama keluarga masyarakat kita, bahkan terhadap musuh pun kita hadapi mereka dengan cara-cara yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini berperang sebetulnya bukan kemauan kita, terpaksa kita menghadapi orang-orang yang mengangkat senjata, yang menimbulkan teror dan ancaman, dipaksa kita mengangkat senjata. Kalau tidak, kita akan berdialog bersama mereka dengan mempergunakan kekuatan logika, dengan akhlak yang baik. Tapi pada saat kita dihadapkan dengan senjata dan kekuatan, tak mungkin lagi kita mampu untuk berdialog bersama mereka. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setelah Allah menerangkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Allah sebutkan syarat-syarat bagi orang yang bisa meneladani Rasul. Liman kana yarjullah, bagi orang yang memang hatinya mengharapkan Allah. Kalau yang menjadi harapannya bukan Allah tapi dunia, mana mungkin dia akan apa? Mentaati Rasul. Dia menganggap apa yang diajarkan Rasul ini membatasi langkahnya, membelenggu kedua tangannya. Tapi dengan meninggalkan Rasul dia dapat berbuat sesuka hatinya. Jadi siapa yang ingin meladani Rasul, bergabung bersama kafilah Rasul, hendaklah hatinya disiapkan untuk selalu mengharapkan Allah. Pada saat itu, pada saat berat maupun ringan, dia akan mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Jangan hanya pada saat dia mendapatkan keuntungan, manfaat, dia mengatakan saya bersama Rasul, tapi di saat menghadapi ancaman, saya tidak sama sekali ikut-ikutan, saya tidak mau terbawa-bawa. Seperti firman Allah, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, dalam suratul Hajj. Sebagian manusia ada yang beribadah pada Allah ala harf. Dia ambil apa? Ambil agama di tepi supaya bisa keluar masuk. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, kalau dia dalam agama mendapatkan manfaat dan keuntungan, ya, dia mengatakan bahwa saya orang yang beriman, saya orang yang benar-benar muslim. Tapi wa in asabathu fitnah, kalau dia menghadapi cobaan dan ujian dalam keimanan agamanya, inqalaba ala wajhi, langsung dia keluar dari batas Islam. Khasirat dunya wal akhirah, dia kehilangan dunianya, kehilangan akhiratnya. Jadi orang semacam ini, orang-orang yang pelin-pelan, yang tidak punya pendirian, hanya mau menikmati keuntungan manfaat, berhadapan dengan ancaman kerugian, langsung dia meninggalkan iman dan agamanya. Liman kana yarjullah, yang kedua, wal yaumal akhir, harapannya apa? Adalah hari akhirat, bukan kehidupan dunia ini. Orang kalau menjadikan akhirat sebagai tujuannya, dunia hanya sebagai sarana, kira-kira rela nggak mengorbankan dunianya untuk akhirat? Tapi kalau yang menjadikan dunia tujuan, agama sebagai sarana, apa yang akan dikorbankan? Agamanya dikorbankan untuk dunianya. Oleh karena itu ketika kaum Musa di bawah pimpinan Musa memberikan nasihat kepada Qarun yang lupa, padahal dia merupakan seorang dari Bani Israel, dari kaumnya Musa, tapi ternyata dia lebih suka berkumpul, bergabung dengan kalangan penguasa dan oligarki. Penguasanya Firaun, kalangan oligarki, ya, dengan sendirinya yang apa? Yang sama dengan apa? Dengan dia yang meraih keuntungan tanpa memikirkan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, tuntutlah, ya, pergunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu wahai Qarun untuk membangun akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi engkau tidak melupakan juga duniamu untuk kebutuhanmu, keluargamu, ya. Demikian pula orang-orang di sekelilingmu. Tapi jangan ini menjadi perhatian utama. Perhatian utamamu
adalah akhiratmu. Gunakan apa yang Allah berikan dari ilmu, kedudukan, harta untuk membangun akhiratmu. Yang akan diuntungkan kamu, bukan orang lain. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah memperlakukan kamu dengan baik. Wala tabghil fasada fil ard. Dan jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Kalau hidup kita seperti ini, yakin kita akan berada di atas jalan Allah dan rel kebenaran. Karena yang menjadi tujuan kita Allah dan hari akhirat, bukan selainnya dan bukan juga kehidupan dunia ini. Dalam surat Al-Fath pada ayat-ayat terakhir Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang Muhammad. Nama Muhammad banyak, tapi Muhammad yang berkedudukan sebagai Rasulullah hanya satu, sallallahu alaihi wasallam. Dalam memperingati Maulid, banyak orang memperingati Maulidnya Muhammad, tapi tidak memperingati Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dimaksudkan bukan Muhammad Rasulullah, Muhammad yang lain. Di mana dalam peringatan tersebut ucapan yang kotor, yang keji, fitnah, pembicaraan-pembicaraan yang membuat tertawa orang lain, semua pembicaraan ada kecuali pembicaraan mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perayaan peringatan seperti ini perayaan yang lebih banyak merusak daripada mendatangkan manfaat. Kalau yang diperingati adalah maulidnya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan dipaparkan, dibicarakan adalah ketauladanan beliau dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam majelis ta'lim, tapi juga apa? Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nabi tauladan bagi seorang suami yang baik, sebagai seorang pemimpin yang baik, jenderal yang baik di medan perang, sebagai anggota masyarakat yang baik. Sebahagian kita masih beranggapan urusan agama itu dalam majelis ta'lim atau masjid. Seperti yang kita dengarkan akhir-akhir ini, Menteri Agama kita, mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan ampunannya, ketika dia duduk di sampingnya Profesor Dr. Amani Lubis, sambil mendengarkan dan mengikuti acara, Amani Lubis terus berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di sebelahnya Menteri Agama, ketika dia berdiri, dia mengatakan, tadi saya duduk di samping Profesor Dr. Amani Lubis. Dari awal saya dengarkan dia berzikir menyebut nama Allah hingga merusak konsentrasi saya. Memangnya di majelis ta'lim? Coba kita lihat. Memangnya di majelis ta'lim? Ini menunjukkan gambaran bahwa beliau ini memahami agama ini amat-amat dangkal. Karena seharusnya kita mengingat Allah dalam seluruh gerak-gerik kita, dalam seluruh aktivitas hidup kita, agar amal kita terjaga. Tapi kalau hanya mengingat Allah dalam masjid, di luar masjid pada saat kita bekerja, berdagang, kita akan lupa kepada Allah. Kenapa zikrullah kok merusak konsentrasinya? Biasanya yang takut dari zikrullah adalah siapa? Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah dari Allah, karena orang tuanya, kakek-kakeknya dari keluarga kiai-kiai yang mulia. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan masyarakat dan pemimpin NU kembali kepada masa-masa Kiai Hashim Asy'ari, ya, kepada tokoh-tokoh yang mulia yang memang betul-betul jiwa mereka penuh dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu masyarakat NU dikenal, ya, sebagai apa? Masyarakat yang gemar berzikir dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi sayang rupanya ujian datang kepada mereka, menyaksikan dunia ditawarkan kepada mereka banyak dari tokoh-tokoh mereka ya. Dan bukan hanya kalangan NU, dari kalangan yang lain pun sama, tergiur dengan dunia, akhirnya meninggalkan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan hari akhirat, ini yang akan dapat meluruskan kehidupan kita. Jadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah tidak memanggil namanya, bukan mengatakan ya Muhammad, tapi Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, menyebutkan gelarnya. Kita tidak dibolehkan mengatakan Muhammad berkata, tak boleh sama sekali. Wala taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian ya memanggil Rasul seperti panggilan kalian di antara sesama kalian. Allah pernah tidak memanggil nabinya ya Muhammad? Kalau dalam Quran tidak ada. Kalau dalam hadis, riwayat ini menunjukkan bahwa yang meriwayatkan tidak mengenal adab yang diajarkan Allah. Kalau mengatakan ya Muhammad, ini menunjukkan bahwa yang meriwayatkan hadis ini tidak mengenal adab yang diajarkan Allah dalam kitabnya. Allah tidak pernah memanggil ya Muhammad, yang ada ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Tapi terhadap nabi yang lain ya Musa, ya Isa. Di sini adab yang Allah ajarkan kepada kita, di mana kita memanggil nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau. Bersama beliau ini bukan hanya pada masa hidupnya. Bersama beliau maksudnya bergabung dalam kafilahnya, mengikuti petunjuk dan bimbingannya. Asyidda'u 'alal kufar. Mereka keras di saat berhadapan dengan orang-orang kafir. Pada saat mereka berhadapan dengan musuh di medan perang, mereka menunjukkan betul-betul sikap keras mereka. Tadinya mereka nampak begitu khusyuk, kelihatan begitu kalem, lemah lembut ya. Mereka masuk ke masjid, berjumpa dengan sesama saudara mereka, mereka bersikap lemah lembut. Pada saat damai juga mereka menunjukkan akhlak yang mulia. Tapi begitu berhadapan dengan musuh di medan perang, mereka menampakkan betul-betul keberanian, kegagahan mereka. Seperti seekor harimau, terhadap anaknya dia menjilati dengan penuh kasih sayang, tapi begitu berhadapan dengan mangsanya bagaimana? Jangan kita menganggap singa pada saat menampakkan giginya sedang tersenyum. Pada saat itu hadirin sekalian, dia siap-siap untuk menyerang mangsanya. Nah, Allah ingin dari orang yang beriman pada saat berhadapan dengan musuh menunjukkan sikap tegasnya, keberaniannya dan kerasnya. Tapi apa? Di hadapan orang yang beriman, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Penuh cinta kasih, kasih sayang, kerjasama, bersikap tawadhu, mengalah, merendah, bukan karena takut, tapi karena akhlak pekerti yang Allah ajarkan pada. Ruhama'u bainahum. Jangan sebaliknya terhadap orang kafir kita bersikap lemah lembut ya. Bahkan kita ingin melakukan toleransi beragama bersama mereka, tapi terhadap sesama umat Islam tidak menunjukkan sikap toleransi. Kita dibolehkan bertoleransi bersama orang di luar Islam pada apa-apa yang tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Bersama-sama memberantas narkoba, bersama-sama memerangi LGBT, bersama-sama memerangi kemaksiatan, bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan menegakkan keadilan, boleh. Tapi kalau kita menerima keyakinan mereka atau menganggap apa yang mereka yakini benar sebagaimana yang kita yakini, maka berarti kita telah mengeluarkan diri kita dari barisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Apa kesibukan mereka? Tarahum rukka'an sujada. Engkau menyaksikan mereka rukka'an sujada, sibuk dengan ruku, sujud, menghadapkan wajah mereka kepada Allah dan mengharapkan ridha-Nya. Itu merupakan keadaan mereka, tarahum rukka'an sujada. Bukan berselisih, berkelahi,
merumpi, membicarakan kejelekan orang lain, membanggakan kelompoknya. Ini bukan pekerjaan dari umat Nabi kita. Tapi mereka sibuk dengan ruku dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang mereka harapkan adalah karunia dari Allah dan keridhaan. Hingga di saat mereka bekerja sama atau menolong sesamanya, yang mereka harapkan bukan balasan dari orang yang mereka bantu. Yang mereka harapkan balasan yang lebih besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tidak para jamaah kalau kita bekerja sama atau menolong sesama saudara kita, yang kita harapkan Allah, dia tidak merasa tertekan, dia nggak berpikir bagaimana kita cara balasnya. Bagaimana cara balasnya? Seorang ustadz mengajar di satu majelis, kelar mereka akan memberikan sesuatu. Dia mengatakan, saya tidak menerima bukan karena sombong. Alhamdulillah Allah berikan buat saya rezeki ya, yang lebih baik. Manfaatkan untuk mereka yang lain, guru-guru yang mengajar Al-Quran, mengajarkan sholat, atau mereka yang membutuhkan. Lalu kita bisa balas apa Ustadz? Saya nggak mengharapkan balasan dari kamu. Saya harapkan balasan yang lebih besar dari sisi Allah. Bukan balasan yang fana, yang tak berarti, tapi yang Allah janjikan, wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi yang kita bantu juga tidak merasa tertekan. Yang membantu juga mengharapkan apa? Yang di sisi Allah, bukan memanfaatkan orang yang dibantu untuk mengendalikan dirinya. Seperti pada masa-masa kampanye, coba kita lihat. Di sana terlihat orang-orang yang tadinya acuh tak peduli menjadi orang yang dermawan. Menjadi orang yang dermawan. Bukan ini orang-orang yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi rukaan sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka tidak berharap dari sesama makhluk. Yang mereka harapkan adalah karunia dari Allah dan keridhaannya. Lalu simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda-tanda mereka pada wajah mereka dari bekas sujud. Allah tidak mengatakan pada dahi mereka, pada wajah mereka. Berarti yang dimaksudkan Allah bukan jidat yang berwarna hitam. Apa artinya jidat yang berwarna hitam tapi dengan muka yang sangar, dengan muka yang kejam, dengan sorot mata yang menakutkan dan sikap yang arogan? Tapi yang dimaksudkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud, air muka orang yang sholat itu beda. Lembut, sorot matanya menghadapi sesamanya dengan penuh kecintaan, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan. Bagaimana mungkin orang yang baru saja ruku dan sujud akan menyombongkan diri? Jadi pada wajah mereka, bukan pada dahi mereka. Kalau ingin berjidat hitam mudah sekali. Betul tidak para jamaah sekalian? Bahkan kalau mau sekaligus dibekam juga langsung hitam. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah apa? Tanda-tanda orang yang sholat. Oleh karena itu kalau kita jumpai orang yang tidak sholat, sama orang yang sholat ya baik, lihat sorot matanya, air mukanya kelihatan betul-betul. Jadi simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dzalika mathaluhum fit Taurah. Perumpamaan ini bukan hanya dalam Quran, tapi Allah mengulangi kembali apa yang Allah gambarkan dari umat Nabi kita dalam kitab Taurat. Jadi kalau seandainya umat Nabi kita tidak seperti ini, bersikap arogan terhadap sesama kaum muslimin, lemah lembut terhadap orang-orang di luar Islam yang tidak seiman, kesibukannya memecah belah, menyebarkan fitnah, merumpi sana, merumpi sini, orang semacam ini jangan tertipu dengan jenggot yang lebat, jidat yang hitam, dengan sorban, tamat dari Al-Azhar atau tamat dari Madinah. Jangan sekali-kali terpedaya dengan penampilan seperti ini. Karena ciri-ciri umat Rasul pada akhir surat Al-Fatah begitu jelas dan gamblang. Nah ini yang kita inginkan. Saya merasa kalau saya lagi keluar dari rel hati bergelisah dan sumpek, keluar kata-kata yang tidak tepat saja, yang tadinya hati tenang langsung bergelisah. Saya di satu majelis ta'lim, seusai pengajian kita berjabat tangan berkeliling. Lalu saya berjabat tangan dengan seseorang, kelepasan pertanyaan, berapa anak kamu sekarang? Itu kan pertanyaan wajar enggak? Tapi kebetulan saya salah bertanya. Bertanya kepada orang yang nggak punya anak. Saya keluar dari majelis sumpek yang luar biasa. Kenapa itu pertanyaan? Keluar seolah-olah seperti apa? Seperti meledek. Padahal sedikit pun tidak ada maksud meledek. Jadi kata-kata yang salah aja menimbulkan perasaan tidak nyaman.
Di saat kita bersikap salah terhadap keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, pasti akan muncul kegelisahan. Kecuali orang yang memang sudah baal. Tahu baal enggak? Orang Betawi bilang baal kapalan. Karena sudah terbiasa mengerjakan, ya, dia merasa ini satu hal yang biasa. Jangan sampai waliyadzubillah kita terbiasa dengan perkataan ucapan yang buruk. Jadi meneladani Rasul merupakan apa? Jalan hidup yang paling indah yang menjaga kita, meluruskan hidup kita dengan syarat 3. Mengharapkan Allah. Ini merupakan syarat pertama. Yang kedua, mengharapkan hari akhirat. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dan hati selalu mengingat Allah. Uniknya ketiga hal ini terdapat dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah para jamaah sekalian merupakan surah yang berisikan firman Allah. Tapi sewaktu kita baca suratul Fatihah, yang berbicara Allah apa kita? Siapa yang berbicara? Yang berbicara kita kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang berbicara? Karena surah ini Allah turunkan mengajarkan kita bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah. Oleh karena itu mengapa surah ini selalu diulang-ulang? Karena ini merupakan apa? Wasilah yang paling dicintai Allah. Pertama kita diingatkan bahwa kita seluruh alam semesta ini berawal dari Allah. Berawal dari Allah. Maka dengan sendirinya karena semuanya berawal dari Allah, di bawah asuhan pemeliharaan Allah, tidak ada sesuatu baik yang kita nikmati yang ada pada orang lain yang bukan dari Allah. Maka seyogianya, sewajibnya kita memulai juga apa? Dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Lalu Allah pilih 2 namanya untuk kita, Ar-Rahmanir Rahim, untuk mengingatkan bahwa semua ini sebetulnya merupakan karunia dan rahmat yang tak terhingga dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba tunjukkan, ada nggak yang datang dari selain Allah? Dengan nama Allah, ya, kita memulai pekerjaan kita, melakukan aktivitas kita, makan, minum, menyembelih hewan, karena semuanya milik Allah, berasal dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lalu kita diingatkan untuk bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji seluruhnya kami persembahkan teruntuk Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam yang merawat, yang mengasuh dan memeliharanya, termasuk kita dalam asuhannya. Lalu kembali Allah ulangi 2 nama tadi, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, untuk mengingatkan bahwa Allah merawat, mengasuh, memelihara alam raya dengan 2 nama tadi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semuanya rahmat, sampai sakitnya pun rahmat. Kita diingatkan dengan penyakit akan nikmat sehat oleh Allah Ta'ala. Kalau manusia seluruhnya sehat, apa jadinya? Kalau manusia setiap waktu cukup dan kaya, betapa sombongnya manusia ini. Diciptakan dari saripati tanah yang menjijikkan, tapi di saat menunjukkan kesombongannya seolah dia berasal dari batu yang amat mulia. Sampai Imam Ali mengatakan, sungguh mengherankan orang yang sombong. Awalnya adalah sperma yang berbau tidak sedap, keluar dari saluran kotoran. Dalam perutnya juga penuh dengan kotoran. Akhir hidupnya akan berubah menjadi bangkai yang busuk. Apa yang mau dibanggakan? Aneh nggak para jamaah sekalian? Yang cantik, ya, yang mempesona, yang tampan dan gagah perkasa, sama nggak dengan apa yang disebutkan tadi? Begitu terjadi proses penuaan, maka semua kecantikannya hilang, ketampanannya juga lenyap, ya, kekuatannya, pendengarannya, penglihatannya. Saksikan coba artis-artis yang dulu hari sekalian memenuhi cover majalah, pada hari tua bagaimana hari sekalian? Yang lucu tidak lucu lagi. Jadi Ar-Rabbil Alamin, setelah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Allah ingatkan hari akhirat agar selalu menjadi perhatian kita. Maliki yaumiddin. Sebagaimana Dia yang memberikan karunia ini, kelak Dia akan memanggil kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang Allah berikan pada kita. Tidak ada penguasa di hari pembalasan kecuali hanya Allah. Jadi tidak ada lagi hadirin sekalian alasan bagi kita, ya, untuk mengajukan alasan yang bermacam-macam, karena semua dalam pengetahuan Allah. Setelah itu hadirin sekalian, kita diarahkan ke jalan yang benar.
Karena semua berasal dari Allah, dalam kendali Allah, kembali kepada Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, karena datang kepada selainmu kesia-siaan dan tidak berguna, karena semua dalam genggaman Allah. Setelah itu hadirin sekalian, kita mohon padanya untuk selalu membimbing kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mohon agar Allah menunjukkan, membimbing kita berjalan di atas jalan yang lurus. Ustaz Hamzah sering memberikan perumpamaan bahwa sirat mustaqim itu ya, merupakan apa? Jalan terdekat yang terpintas di antara dua titik. Kalau kita ya katakan membuat dua titik, kemudian kita ambil garis ya yang lurus, itu namanya siratul mustaqim. Kalau tidak kan jalan yang berbelok-belok kan. Artinya jalan yang paling aman bagi kita, yang luas, dan jalan tersebut jalan di mana rahmat Allah turun, demikian pula kenikmatannya. Oleh karena itu Allah gambarkan itu jalan orang-orang yang telah engkau limpahkan kenikmatanmu atas mereka. Siapa mereka? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Barang siapa yang mentaati Rasul, mengikuti petunjuknya, mereka akan dikumpulkan bersama kafilah siapa? Bersama orang yang Allah limpahkan kenikmatan atas mereka, dari para nabi ya, minan nabiyyin was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada was-salihin. Mereka merupakan orang-orang yang telah menerima nikmat dan karunia Allah sepanjang perjalanan hidup mereka, dan Allah akan gabungkan kita bersama mereka apabila kita berjalan di atas jalan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini jaminan Allah yang tidak akan diingkari. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka sebaik-baiknya teman perjalanan. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ini dalam suratul Fatihah yang sering kita ulang. Begitu kita membaca bismillah, kita akan teringat semua kebaikan nikmat yang kita miliki. Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, kalau seorang anak yang dibesarkan oleh ayah ibunya dari mulai dalam kandungan, kemudian disusui, dirawat hingga sukses, pada saat menikah, ibunya yang biasanya pelit sama emasnya, kalau suaminya minta bayar 2 kali lipatnya untuk anaknya dikeluarkan. Betul enggak? Ada nggak ibu yang berhitung sama anak? Tahu-tahu si anak lupa kepada orang tuanya, kepada ibunya terutama sekali, karena pengaruh istrinya. Apa aja selalu yang diingat istrinya, bukan orang tuanya, tapi istrinya. Kira-kira orang semacam ini durhaka apa tidak? Durhaka tidak ibu sekalian? Nah kira-kira kalau orang semacam ini durhaka, bagaimana orang yang lupa nikmat Tuhannya yang menciptakannya, yang menganugerahkan dia ibu yang mencintainya, ayah yang bertanggung jawab untuk dirinya, melimpahkan juga rezeki untuk ayah ibunya dan untuk dirinya. Siapa yang lebih besar haknya, Allah apa orang tuanya? Siapa yang lebih besar haknya, istri apa orang tuanya? Tapi ternyata sekarang anak kalau ingin bantu orang tuanya, istrinya mengatakan tidak, langsung apa? Dia tidak berani untuk melanggar larangan istrinya. Waktu ibunya minta bantuan, maaf Mi, si fulan nggak ngasih. Kira-kira pantas apa tidak? Pantas nggak? Seharusnya sebagai seorang anak yang dibesarkan oleh orang tuanya, dan dia ini apa? Dia ini menikah dengan seorang wanita setelah matang, setelah disempurnakan oleh orang tuanya. Si istri menikmati hasil kerja orang tuanya, ternyata istri lebih diutamakan. Oleh karena itu, kalau istri semacam ini diberikan nasihat tidak menerima ya, bahkan melawan, memberontak, cara yang terbaik tukar dengan yang lebih baik. Betul-betul. Jangan sampai seseorang masuk ke dalam api neraka gara-gara perbuatan istrinya. Jadi cara yang terbaik tukar dengan yang lebih baik. Dan banyak di luar yang lebih baik, betul enggak? Jangan mata kita hanya tertuju pada apa? Wanita semacam ini yang tidak berakhlak dan tidak mengenal kebaikan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi kita harus selalu mengingat hak Allah lebih besar dari selainnya. Dan jangan lupa setelah hak Allah,
hak kedua orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Saya mau tanya sama ibu, kalau ditukar dengan yang lebih baik, pantas enggak? Pantas. Kecuali kalau wanita-wanita ya yang masuk dalam kategori wanita tadi sebagai istrinya, pasti nggak bakal setuju. Pernah sekali waktu saya ceramah menyampaikan hal ini di daerah Perdatam, di majelis talim ibu-ibu. Seorang perempuan mengatakan, nggak bisa begitu Ustadz, nggak boleh begitu. Sekarang suami menjadi hak istrinya. Dulu kan juga orang tua sama. Dulu orang tua juga sama. Kan juga apa? Diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Sekarang menjadi hak istri dong. Saya pandangin di perempuan, la ilaha illallah. Dia bisa mengucapkan kata-kata ini menunjukkan bahwa hatinya kejam. Tapi anehnya, pada saat dia punya anak laki-laki, waktu mau menikah diingatkan, jangan dipengaruhi sama istri. Ingat, orang tua yang hamil dengan susah payah melahirkan kamu, ingat nomor satu apa? Orang tua. Dan ingat, jangan terlalu dekat sama keluarga istri kamu. Jangan terlalu dekat sama keluarga istri kamu. Nanti kamu dikuasai sama mereka. Jadi sebagai istri dia ingin mendominasi suaminya, ya. Tapi sebagai apa? Ibu dia ingin anaknya tidak dipengaruhi oleh keluarga mertuanya. Sampai yang unik, seorang perempuan waktu dilamar seorang laki-laki yang baik, yang tanggung jawab, si perempuan setuju, orang tua mengatakan jangan. Kenapa? Saudaranya banyak. Nanti yang dibantu apa? Kebanyakan. Padahal kalau sampai suaminya membantu saudaranya berbakti pada ibunya, rahmat yang luar biasa. Betul tidak? Jadi kalau kita perhatikan, aneh. Pada masa ini, kalau kawin saja, pertimbangannya pertimbangan materi. Sampai kalau seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita, diperhatikan kira-kira bisa menguntungkan dia secara materi apa tidak. Nanti bikin susah kita, mau numpang hidup bersama kita. Padahal kalau kita bisa bantu keluarga istri kita ya, dengan penuh kebaikan, tanpa mengabaikan kebaktian pada ayah ibu kita, ini merupakan manusia yang mulia, yang tangannya penuh kebaikan pada orang sekelilingnya. Apalagi terhadap ibu mertuanya yang menghadiahkan anaknya untuk kita tanpa minta sesuatu. Dari mulai dalam kandungan, dibesarkan, dirawat, disekolahkan, dihadiahkan untuk kita. Patut tidak dihargai. Oleh karena itu seorang di samping menghargai orang tuanya, hargai juga orang tua istrinya dan keluarganya. Baru akan tercipta keharmonian dan keadilan di antara kita. Jadi para jamaah sekalian, jangan sia-siakan hidup kita dengan bergantung pada selain Allah. Jangan membuat kita menyesal dengan menjadikan dunia sebagai tujuan. Dan waktu kita habis untuk mengingat dan menyebut kehidupan dunia. Yang terindah, jadikan Allah sebagai tujuan harapan kita. Dan jadikan hari akhirat sebagai motivasi kita. Dan hendaklah kita selalu mengingat Allah. Fadhkuruni adhkurkum washkururi wala takfurun. Hendaklah kalian selalu mengingat aku akan selalu mengingat kalian. Dan syukuri nikmatku, jangan kalian tergolong dari orang-orang yang ingkar. Mudah-mudahan hati kita selalu mengingat Allah, menjadikan Allah sebagai harapan dan tambatan hidup kita. Allah bersihkan hati kita dari ketergantungan kepada sesama makhluk, tapi bekerja sama bersama sesama makhluk, berjalan di jalan Allah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu dibantu untuk selalu berzikir, hingga Nabi selalu berdoa pada setiap selesai sholat, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu berzikir padamu, bersyukur padamu, dan menjalankan ibadah kepada kamu dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.